Oke ya, jadi semua ya. Oke, langsung saja ya. Bapak akan menanyakan kabar kalian terlebih dulu ya. Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita di masa pandemi ini masih diberi kesehatan, itu sangat luar biasa nikmatnya, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tanya terlebih dulu ya. Raja yang terkaya di dunia saat ini siapa? Yang tahu? Saat ini. Ya. Saat ini. Raja Salman. Kalau zaman dahulu di kalangan Nabi, raja terkaya adalah Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kaitannya apa dengan materi hari ini? Kita akan membahas keteladanannya. Sebelum itu, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kadri dan indikator yang akan kita capai bersama. Pertama, yang menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman, mencontoh, menganalisis, menceritakan. Nah, indikatornya menjelaskan contoh, kemudian menjelaskan hikmah, agar menunjukkan contoh, dan menyajikan cuplikan kisah tentang Nabi Sulaiman. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, kita bisa mengerti tentang kisah Nabi dari Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman. Yang kedua, menyebutkan keteladanan Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan kejadian luar biasa atau mukjizat dari Nabi Sulaiman. Kemudian yang keempat itu menjelaskan kisah dari umat Nabi Sulaiman, yaitu baik dari kalangan bangsa jin ataupun makhluk-makhluk lain seperti hewan-hewan. Oleh karena itu, kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada apa aja nih anak-anak? Gambar apa ini yang pertama? Ini ada gambar orang berkuda, tentara ya kan? Nah, sedang berinteraksi dengan apa itu? Semut ya, berinteraksi dengan semut. Kemudian di bawah ada semut, kemudian di atas itu tentang apa itu? Kerajaan atau singgasana. Yang di bawah ada ratu. Nah, kaitannya apa? Semut ini walaupun sekecil itu, tetapi dia adalah rakyat dari Nabi Sulaiman. Nah, yang atas itu menunjukkan singgasana dari Nabi Sulaiman. Nanti kita akan membahas kaitannya dengan gambar-gambar seperti ini. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada materi mukjizat. Nah, kita selingi dengan mukjizat sebelum kita mempelajari tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, adapun mukjizat itu adalah kejadian luar biasa atau keanehan-keanehan ya. Ketika misalkan es itu kan dipegang apa? Dingin. Kalau dipegang sewaktu-waktu jadi panas itu namanya aneh. Adapun sebaliknya, sesuatu yang panas dipegang tiba-tiba dingin. Nah, itu suatu keanehan yaitu atau mukjizat. Nah, mukjizat ini tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih Allah yang dikaruniai mukjizat atau kejadian luar biasa. Seperti contohnya itu Nabi Sulaiman. Yang pertama, sanggup memerintahkan bangsa jin dan hewan. Kemudian mengerti bahasa hewan seperti semut. Ketika Nabi Sulaiman berjalan, kemudian ada kawanan semut. Kemudian semut kan berkata, kan tidak, suaranya tidak terdengar oleh kita manusia biasa. Tapi Nabi Sulaiman bisa mendengarkan suara semut. Ketika itu Raja Semut memerintahkan pada rakyatnya untuk masuk ke lubang-lubang. Nah, seketika Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabasam dohika min qauliha. Nah, Raja Sulaiman itu seketika tersenyum ketika mendengar perkataan dari Raja Semut itu sendiri. Kemudian bisa menundukkan angin. Kemudian memerintahkan burung-burung seperti yang terkenal itu burung apa? Burung hud. Ketika membawa pesan untuk ratu siapa? Ratu. Nah, kemudian menugaskan bangsa jin untuk menyelam ke dasar laut. Nah, di sini bangsa jin diperintahkan untuk menyelam dan mengambil apa? Mutiara-mutiara yang ada di dasar laut. Nah, sanggup mendengar suara ini yaitu suaranya itu apa? Suaranya semut. Kemudian memiliki permadanian terbuat dari sutra. Nah, sutra dan benang emas itu kalau yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu seluas 1 fasak. 1 fasak itu berapa kilo? Kalau sekarang itu 8 km yang panjang banget ya. Sini sampai Karanganyar mungkin ya 8 kilo. Itu terbuat dari emas dan sutra, bayangkan. Sekaya itu Nabi Sulaiman. Kemudian kita masuk ke materi ini yaitu keteladanan. Yang pertama
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang memiliki kecerdasan tinggi, memiliki ilmu yang tinggi, memiliki kepandaian, memiliki rasa rendah hati yang tinggi, selalu memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman itu masuk ke dalam singgasananya, apa yang dia katakan? Kan singgasananya itu megah. Kalau kita memiliki itu, pasti kita akan promo ya, akan wah ini milik saya, ini hasil dari kerja keras saya. Tetapi kalau Nabi Sulaiman itu apa? Beliau mengatakan hada min fadli liyabluwani asykuru am akfur. Nah, ini semua karunia dari Allah atau Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang raja yang kaya raya, raja yang pandai, raja yang cerdas. Kemudian memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau sangat cerdas dan memiliki kerendahan hati. Beliau tidak suka sombong atau memiliki rasa pemat terhadap apa yang dimilikinya. Beliau seperti yang poin pertama, yaitu beliau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harta yang dimiliki dan semua mukjizat dan apa yang dimilikinya itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suka bermusyawarah, artinya sebelum memutuskan suatu rencana atau kebijakan, Nabi Sulaiman itu berdialog dengan rakyatnya atau bermusyawarah. Ini bagaimana? Ini caranya bagaimana? Nah, ini menjadi contoh kita ketika nanti menjadi seorang pemimpin itu agar bermusyawarah ketika akan mengambil keputusan atau kebijakan. Nah, itu yang bisa keteladanan yang bisa kita contoh ya dari Nabi Sulaiman. Kemudian mau berdialog dengan rakyat kecil. Sekecil binatang seperti semut, Nabi Sulaiman saja bisa berdialog. Apalagi kita ketika memiliki kerajaan yang besar, memiliki pangkat yang tinggi, tetapi kita harus mau berdialog dengan rakyat kecil. Nah, kemudian senang bekerja sebagai wujud syukur. Nah, ini ketika beliau memiliki semuanya itu, beliau tetap bekerja karena rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tinggi. Kemudian poin yang terakhir adalah penghebatan dalam khusyuan sholat. Ada suatu riwayat mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal ketika sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian berdiri, nah pada saat berdiri itu kan memegang tongkat. Pada saat itu syariat sholat itu kan berdiri. Nah, pada saat itu semua orang atau semua bangsa jin dan manusia itu mengetahui Nabi Sulaiman meninggal atau wafat itu ketika rakyat memakan tongkatnya. Berarti sangat khusyuk sekali, sampai tidak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal sebelum rakyat itu memakan tongkatnya. Sampai sini ada yang kalian tanyakan pada Bapak? Belum ada ya. Nah, belum ada, berarti kita simpulkan saja ya pada materi hari ini. Yang pertama, Nabi yang diberi 3 kelebihan, yaitu ilmu dan kekuasaan dan kekayaan. Nah, itu Nabi Sulaiman yang patut kita contoh. Kemudian kita baca saja ini yang poin kedua. Coba baca bareng-bareng. Kelebihannya yang memiliki tidak mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat dan ketiga, Pandai bersyukur dan berjuang penyayang sekalipun kepada semua. yang keempat, Kekayaan tidak menjadikannya sombong. nah dari poin-poin yang Bapak sampaikan tadi, untuk kalian